Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torik Buana dan rekan saya Dr. Faginal. Saya akan mempresentasikan tentang dasar fotografi dalam berjualan online yang berkah. Jadi Bapak Ibu para peserta sekalian, sebelum perkenalan, saya ini mengajar akuntansi syariah dan lembaga keuangan syariah juga perbankan syariah. Jadi hal-hal yang akan saya sampaikan itu erat kaitannya dengan apa yang menjadi kepakaran saya, itu tentang keuangan syariah yang insya Allah akan membawa berkah. Jadi tidak hanya manfaat pada pemaparannya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi arti berkah itu barang yang kita jual itu tidak hanya membuat pembeli senang, tapi membawa manfaat. Dan buat kita yang berjualan itu, paling enggak pembelinya itu akan datang lagi. Kalau dia tidak datang, dia akan cerita kepada teman, saudara, tetangga untuk memberikan referensi ya di tempat kita jualan ya. Dan hasil dagangan itu menjadi hasil yang bermanfaat, tidak hanya berupa uang ya. Nah, sementara kalau arti untung itu menurut kami itu relatif sempit, jadi hanya membahas atau terbatas pada transaksi yang jadi duit ya. Untung itu urusannya kepada duit ini ya. Pembeli puas atau tidak itu belakangan dan belum tentu berkah. Nah, pengalaman penulis ya, pengalaman pembicara saya khususnya itu pernah punya hobi memotret ya, dari zaman penggunaan kamera yang besar seperti DSLR dan kamera DS mirrorless, dan akhirnya semua itu sudah berubah jadi handphone ya. Nah, pada prinsipnya belanja atau jual beli online itu yang pertama dilihat adalah gambar atau gambar produk ya, berbeda dengan belanja di warung. Kalau belanja di warung itu produknya tidak usah pakai foto ya, tapi mereka akan melihat kondisi sekitar kita, sekitar warung kita ya, apakah rapi, apakah bersih, apakah dekat atau jauh, ataukah ada parkirannya yang nyaman. Nah, kalau dijual beli online, makanya kita judulnya itu pada online, itu yang dilihat adalah pertama foto, menarik atau enggak menarik ya. Kedua baru harga, walaupun ada beberapa yang lihat harganya dulu, tetapi dilihat fotonya enggak menarik, mencurigakan, dia akan mundur ya. Nah, di dalam keuangan syariah atau di dalam kegiatan syariah yang harus dihindari itu ada namanya adalah goror. Goror itu adalah sesuatu yang meragukan ya. Jadi fotonya besar, terus kenyataannya kecil, terus kemudian mungkin tadi tadi kami sampaikan harganya murah, fotonya bagus, wah ini aja nih, nggak taunya pas sampai datang jelek ya. Terus kemudian mereka menggunakan nama-nama asing, ya nama-nama asing itu supaya menarik ya. Nah ini sebelumnya itu ada beberapa jenis kamera yang digunakan umumnya itu ya, ini yang hitam ini namanya DSLR, yang ini namanya kamera pocket, yang ini namanya kamera mirrorless, dan ini adalah kamera segalanya, itu namanya handphone. Nah, ada banyak ketentuan dasar dari kamera-kamera yang mirip ini, yaitu penguasaan materi kamera ya. Penguasaan materi kamera itu seperti penggunaan ISO, penggunaan cahaya, kemudian kecepatan proses, dan juga objek gambar ya. Jadi semua itu konsep dasarnya sama. Nah, itu yang harus dipelajari, tetapi juga tidak susah dan tidak gampang ya, tergantung ketegurannya. Nah, terus kemudian ada lagi sekarang itu aplikasi foto di handphone atau di komputer, nah, yang membuat
semua foto jadi bagus ya. Itu namanya aplikasi kamera jahanam ya. Sebut saja ini ada PixArt, ada Remini, ada Epic dan segalanya. Jadi yang fotonya maaf kata nih, tadi produknya gelap bisa menjadi terang, yang produknya agak kotor tidak dilihat menjadi bagus. Itu menggunakan aplikasi kayak gitu. Nah ini ya, ini salah satu contoh. Jadi ini memang kami ambil dari internet secara acak ya. Nah ini salah satu contoh produk yang informatif ya. Jadi di sini judulnya udah jelas ya, donat empuk tanpa susu ya. Jadi ini kandungan dari produk ini udah jelas ditulis tanpa susu, kemudian ditulis beratnya berapa gram, kemudian diameternya 7 cm ya. Kemudian ini juga gambar isinya itu cukup jelas. Nah, ini berbeda dengan gambar donat di sini ya. Gambar donat di sini itu fokusnya tidak pada gambar, tapi ada gambar kursi, mejanya kelihatan. Ini yang kami dapat contohkan ya. Terus kemudian ada yang juga beberapa produk yang ceritanya atau tujuannya mau menampilkan proses pengerjaan secara lengkap ya. Nah, seperti di sini ini gambarnya jadi nggak fokus. Pada saat mereka menampilkan gambar itu agar diperhatikan latar belakangnya atau backgroundnya ya. Seperti ini segala ada topo, maaf nih orang Betawi bilangnya topo ya. Ada kursi, ada radio, ada dispenser, ini jadi nggak fokus. Nah, terus kemudian yang kanan ini juga ceritanya mau menunjukkan proses ya. Tetapi di sini ada masalah yang mendasar ya. Entah karena kameranya kebalik atau apa, ini di sini penggunaannya dengan menggunakan tangan kiri. Jadi beberapa kebiasaan di kita itu menggunakan tangan kiri itu tidak menunjukkan hal yang bagus. Terus kemudian di sini ada aspek higienis ya, aspek higienis ini bukan aspek syariah. Jadi di sini kalau di dunia permakanan itu pemasak itu harus menggunakan tutup kepala ya, dikhawatirkan supaya rambutnya tidak jatuh ke makanan. Ini salah satu contoh ya. Nah, ini contoh terakhir ya. Contoh terakhir ini menunjukkan proses yang nggak higienis. Nggak higienis apa tuh maksudnya? Ya di sini ya dia masak di ubin ya, dimasak di ubin di lantai. Ini juga tidak higienis. Banyak pengamat atau banyak pendapat kalau masak di lantai itu tidak higienis. Jadi mesti masaknya di meja. Oke ya. Jadi ini aja contoh. Nah, kita selanjutnya akan lihat foto-foto Bapak, Ibu sekalian, para peserta, tetapi tidak pada saat ini karena waktu kami terbatas sehingga kita akan mengumpulkan lagi atau menghubungi Bapak Ibu di masa yang akan datang. Demikian presentasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.